Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang ibu banggakan dan ibu sayangi, pagi ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan dalam teks tanggapan. Ya, kita masuk pada slide ketiga. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada struktur dan kebahasaan dalam teks tanggapan. Di sini akan kita bahas yaitu struktur teks tanggapan, kemudian kaidah kebahasaan teks tanggapan, dan ungkapan tanggapan. Struktur teks adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Teks tanggapan memiliki 3 bagian struktur, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Teks tanggapan juga mempunyai ciri kebahasaan khusus, yakni kata rujukan, kalimat deskripsi, dan konjungsi antar kalimat. Kemudian kebahasaan teks tanggapan sering menggunakan rujukan kata, kalimat deskriptif, dan konjungsi antar kalimat. Rujukan kata digunakan untuk menjaga kohesi dan koherensi kalimat dalam paragraf. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang dibahas. Sementara itu, konjungsi antar kalimat digunakan sebagai penghubung antar gagasan dalam teks tanggapan. Kemudian ungkapan tanggapan yaitu mengungkapkan tanggapan kita terhadap suatu masalah atau suatu keadaan. Baiklah anak-anak semua, kita masuk pada struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan meliputi evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang atau konteks. Yang pertama adalah evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian merupakan bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang persoalan yang akan disampaikan oleh penulis. Jadi baru merupakan gambaran umum atau merupakan pendahuluan. Kemudian masuk pada bagian deskripsi. Deskripsi teks merupakan bagian tengah teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan dan menolak pernyataan. Jadi di dalam deskripsi tersebut memuat alasan-alasan mengapa kita menerima pernyataan atau menolak sebuah pernyataan atau sebuah kondisi atau sebuah keadaan. Kemudian yang ketiga, konteks atau penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian akhir teks yang berisi penegasan-penegasan terhadap apa yang telah dilakukan dan diputuskan. Jadi di dalam penegasan ulang ini adalah mempertegas apa yang diungkapkan di dalam deskripsi. Maka dalam konteks ini atau dalam penegasan ulang ini biasa memuat simpulan-simpulan terhadap apa yang dipaparkan sebelumnya. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada slide berikutnya. Teks tanggapan sering menggunakan rujukan kata, kalimat deskripsi, dan konjungsi. Rujukan kata merupakan kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya.
rujukan kata digunakan untuk menggantikan kata asli. Rujukan kata berhubungan dengan kata ganti seperti ini, itu, tersebut, di sini, di sana, dia, dan mereka. Jadi, rujukan kata digunakan untuk menjaga kohesi dan koherensi antar kalimat. Jadi, agar kalimat-kalimat dalam paragraf-paragraf teks tanggapan tersebut menjadi kalimat-kalimat yang padu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan suatu objek. Pembaca dapat melihat, mendengar, atau mencium secara imajinatif objek yang dimaksud. Jadi, seolah-olah indera pembaca merasakan seperti apa yang dipaparkan oleh penulis dalam kalimat-kalimatnya. Jadi, kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang dibahas oleh penulis. Kemudian konjungsi antar kalimat digunakan sebagai penghubung antar gagasan dalam satu teks. Jadi, untuk menciptakan kalimat-kalimat yang padu dalam satu paragraf dalam teks tanggapan tersebut, konjungsi sangat diperlukan karena berfungsi sebagai penghubung antar gagasan dalam teks. Ungkapan tanggapan terdiri dari berbagai jenis, khususnya ada 6 jenis ungkapan tanggapan yang dapat kita bahas di sini. Yang pertama, ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pengemuka gagasan. Jadi, ungkapan tanggapan ini memberikan persetujuan terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh pengemuka gagasan atau penyampai gagasan. Yang kedua, ungkapan tanggapan yang menolak sebaliknya dari yang pertama tadi, yaitu tidak menyetujui pikiran yang dikemukakan oleh penulis. Jadi, pembaca atau pendengar menolak apa yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Ketiga, ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Jadi dalam ungkapan ini memberikan pandangan atau pendapat terhadap suatu masalah berdasarkan sudut pandang orang lain atau pendapat orang lain. Kemudian kita lanjut pada tanggapan keempat. Ungkapan tanggapan keempat yaitu ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Jadi ini yang keempat ini berupa simpulan atau menyimpulkan, tapi harus berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Kemudian kelima, ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Jadi dengan sindiran-sindiran kalau tidak setuju, dengan pujian-pujian kalau ia mendukung atau setuju. Kemudian keenam, terakhir, ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Kadang ada urutannya. Pertama A, B, C, D dan seterusnya diuraikan semua di dalam teks tanggapan. Maka itu adalah teks tanggapan yang mengungkapkan tanggapan-tanggapannya menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Penyusunan teks tanggapan dapat disusun berdasarkan masalah di sekitar kita. Masalah tersebut dapat digunakan sebagai isu penyusunan kritik, saran, dan komentar. Misalnya, isu-isu tentang corona saat ini.
ya. Kita mendengar nih banyak pasien yang telah positif menjadi terpapar oleh virus COVID-19. Maka itu dapat kita jadikan isu sebagai dasar untuk menyusun teks tanggapan. Kritik, saran, atau komentar dapat digunakan sebagai pokok-pokok isi teks tanggapan yang baik. Kemudian, penyampaian kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Ini dapat disampaikan secara jelas sesuai dengan alasan-alasan yang telah disampaikan. Dalam menyusun teks tanggapan, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. 2. Mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan-gagasan pokok. 3. Menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis serta padu sesuai dengan struktur teks tanggapan, baik secara deskriptif maupun kritis. 4. Mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pada cara penyampaian tanggapan yang baik. Ada 9 cara untuk menyampaikan tanggapan dengan baik. Yang pertama, tanggapan disampaikan harus sesuai dengan topik pembahasannya. Kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat diri sendiri. Keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Maksudnya di situ ambigu mengandung makna-makna yang lain sehingga menimbulkan kerancuan atau ketidaktepatan makna tersebut. Kemudian kelima, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. 6. Penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan mimik muka atau nada suara. 7. Kalimat tanggapan harus bersifat objektif. 8. Ketika menyampaikan tanggapan, hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain, tidak menjatuhkan pihak lain. Kemudian ke-9 terakhir, kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta-fakta yang tepat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Dan Ibu berharap semua yang disampaikan dapat dicerna dengan baik, diringkas, dicatat, dan tugas-tugas yang diberikan dapat dikerjakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.